Kembali lagi di Coffee Break dan kami masih membahas mengenai ayo daftar dan bayar iuran BPJS, karena program JKN ini prinsip dasarnya adalah gotong royong, di mana yang sehat membantu yang tidak sehat, yang mampu membantu tidak mampu, dan yang muda seperti kita ini membantu yang lebih tua. Dan kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar peserta mandiri ini mendaftar ke BPJS Kesehatan? Apa saja yang harus dilakukan, dilalui? Ini bagaimana Pak secara rincinya? Silakan Pak Fahmi. Wah, ini Mbak Hasti udah jago betul ya tentang minggu lalu kan kita juga sudah ngobrol soalnya. Jadi kita kan ada kelompok kesertaan ya, pooling ini. Ada kelompok yang tidak mampu dikenal dengan penerima bantuan iuran. Kalau ini mereka tidak perlu daftar, didaftarkan oleh pemerintah otomatis, jumlahnya 86,4 juta orang. Kemudian di luar itu tadi ada kelompok yang memang tidak mampu dalam dua kategori. Mereka yang bukan penerima upah, artinya tadi yang pekerja mandiri, atau mereka pekerja yang menerima upah. Nah, untuk dua kelompok ini kita membuka point of service yang sedikit berbeda. Kalau peserta mandiri bukan penerima upah atau pekerja non formal, kalau istilah kita sekarang, itu mereka ada 3 tempat mereka bisa mendaftar. Pertama di kantor BPJS, kemudian yang kedua di bank mitra kami, 3 bank BUMN, Bank Mandiri, BNI dan BRI. Kalau BRI kita punya komitmen bersama seluruh kantor kecamatannya, ada 6.000 dan 3.000 di unit desa itu siap menerima. Walaupun nanti tentu pihak bank ada aturan tersendiri ya, di training dulu karyawannya. Tapi kalau untuk Mandiri dan Bank Mandiri maksud kami dan BNI itu cabang tertentu di Jakarta ini ada berapa cabang, bisa dibuka website. Kemudian channel ketiga ini yang menurut kami istimewa ya, channel menggunakan online registration melalui www.bpjs tanda hubung kesehatan .go.id ya. Nah, itu bisa daftar di situ. Kami justru sekarang mendorong masyarakat untuk mendaftar lewat EID ini, Electronic Identity ini, lewat online ini. Karena apa? Sekarang ini di kantor cabang kami punya kantor cabang di setiap kota, setiap kabupaten. Itu peserta antriannya luar biasa. Maka sekarang sering muncul isu BPJS kemudian antri panjang. Nah, kami menyarankan agar tidak antri panjang, gunakanlah fasilitas online ini. Yang kedua, kami juga mendengar di kantor BPJS sudah ada calo yang mengambil nomor antrian. Nah, kami tidak ingin masyarakat kemudian menggunakan jasa itu, terblokade oleh calo yang datang lebih awal, lebih pagi. Malah kami dengar ada rombongannya banyak, ngambil nomor, kemudian menjual nomor. Yang kadang-kadang memang di luar akal sehat kita, nomor itu lebih mahal dari iurannya. Kami sudah berupaya misalnya bekerja sama dengan polisian, minta pengamanan dan lain-lain, tapi ini tetap terjadi. Itu. Jadi kalau dengan online, dengan e-registration ini, peserta akan mendapatkan langsung dari internetnya EID. Seperti kalau kita naik pesawat ada boarding pass yang di print. Nah, itu itu kalau cara mendaftar. Tentu cara mendaftar kan harus ada syarat. Syarat mendaftar itu tentu menjadi JKN mandiri nih ya. Harus ada fast foto, kan identitas, dan ini yang penting harus punya NIK. Kami akan mulai mewajibkan memiliki NIK karena ada kerjasama kami dengan Kementerian Dalam Negeri. Kami selama ini untuk memudahkan dalam pendaftaran sehingga prosesnya menjadi cepat, hanya mengentry NIK, seluruh data yang bersangkutan kemudian muncul. Nah, ada sekitar 26 variabel yang bisa muncul sekaligus. Jadi kami ke depan menghimbau, dan sudah ada edaran juga dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Administrasi Kependudukan, segera sebagai warga bangsa yang baik tentu kita harus punya identitas dong. NIK ini penting kalau peserta mandiri. Kalau bukan peserta mandiri, pekerja, ini memang channelingnya bisa menggunakan EID tapi agak berbeda. Nah, mereka tentu, saya misal perusahaan A punya 1.000 karyawan, harus mengentry dulu di kantornya. Ada sejumlah kolom yang mesti diisi, penghasilan dan lain-lain, karena ini kan
harus dari perusahaan yang isi. Kita harus confident bahwa iuran atau gaji mereka pas, jangan sampai nanti salah. Nah, ini perusahaan A kemudian mengutus orang ke kantor, memberikan filenya, kemudian dari situ baru dimigrasi di kantor BPJS. Nah, setelah dimigrasi dan bayar iuran, kemudian diberikan user ID dan password. Nah, mereka boleh mengakses langsung ke web service yang kami sediakan. Nah, di situ dapat memprint sendiri di kantornya EID. Oke, jadi ketika untuk melakukan pendaftaran secara melalui website ataupun online itu tidak rumit ya Pak ya? Tidak rumit. Mungkin satu yang rumitnya begini, tidak semua masyarakat kita kan biasa online. Saya ingin menjelaskan begini, harus punya alamat email. Karena bagaimanapun juga setelah mengentry, mendapat virtual account, harus mencantumkan alamat email, karena setelah itu kan ada email notifikasi. Email notifikasi kan penting, seperti biasalah kalau kita mendownload suatu notifikasi memberitahu Anda sudah terdaftar, bayar iuran ke bank terdekat, kemudian kalau sudah bayar, Anda baru akan mendapat email notifikasi lagi yang menyatakan Anda bisa melakukan mencetak sendiri kartu identitasnya. Jadi step-step selanjutnya itu akan diinformasikan melalui email notifikasi email notifikasi itu. Jadi otomatis ketika Anda memang ingin mendaftar melalui website ataupun secara online, jangan lupa harus punya email terlebih dahulu gitu, karena notifikasi semuanya akan dikirimkan by email ya. Bisa membuka websitenya yang sudah tertulis di layar kaca Anda, bisa langsung simpan di sana di www.bpjs tanda hubung kesehatan.go.id. Bisa mendapatkan informasi lebih lanjutnya juga ada di sana Pak ya. Dan mencegah jangan sampai berhubungan dengan calo. Karena jelek nama BPJS nanti. Kalau ada petugas BPJS yang juga terlibat dalam calo, laporan langsung berhentikan hari itu juga. Saat itu juga ya. Jadi agar tidak terlibat hubungan dengan calo ya, kemudian tidak ada antrian panjang, ada baiknya mendaftar melalui website, nanti akan mendapatkan EID. Nah, seperti apa? Lebih nyaman. Seperti apa lebih detail mengenai EID nanti akan kita bahas sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Coffee Break. Bagi karyawan, kamu berhak mendapat jaminan kesehatan nasional. Pemanfaatan layanan JKN BPJS Kesehatan mudah, asal sesuai prosedur. Prosedur pertama, peserta dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Berikut manfaatnya. Jika membutuhkan layanan lebih lanjut, peserta akan dirujuk ke rumah sakit. Kecuali dalam kondisi gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit. Wah, banyak yang manfaatnya. JKN BPJS Kesehatan wajib dan bermanfaat. Lebih dari 100 polusi di sekitar kita. Polusi masuk jauh ke dalam kulit setiap harinya, menyebabkan kerusakan dan membuatnya terlihat kusam. Dari Pond's Institute, Pond's Pure White mampu membersihkan sampai ke dalam lapisan kulit. Dengan karbon aktif mengangkat polusi, menjernihkan kulit dari dalam. Membuat kulit tampak cerah, kulit begitu jernih, halus dan bercahaya. Inilah janji Pond's. Pond's Pure White The Cleansing Facial Foam. Seriusan Edmi gratisnya ketinggalan nomor? Iya, se-Indonesia. Udah gak apa-apa, telepon kami gratis kok. Bisa gratis. Bisa chatting juga, gratis loh. Edmi, kualitas HD-nya untuk semua nomor di Indonesia dan luar negeri. SMS, chat, stiker, gratis. Download di smartphone sekarang. Edmi, be free. Anak bisa terkena kuman penyebab penyakit di mana saja. Jangan khawatir. Baru Dettol tisu basah antibakteri membunuh 99% kuman. Kulit bebas kuman dan segar dimanapun, kapanpun. Dettol melindungi. Jalan-jalan, serunya sambil kulineran. Coba ini, nyicip itu. Sampai ketemu yang paling ngegigit. Kayak ini. Mie goreng rasa dendeng balado dan rasa soto lamongan. Toppingnya beda, asli ngegigit. Rumusan baru Indomie, kuliner Indonesia. Mika nih, turun yuk. Ayo. Ya, habis kuota nih. Makanya, pakai sel. Bebas bonus 6 bulan Facebook di jaringan kuat dan hemat.
Setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Apapun usaha, perusahaan mengisi formulir pendaftaran dan data karyawan. Serahkan ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan virtual account. Beban pekerja hanya 0,5% dari gaji per bulan. Perusahaan melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk. Tukarkan bukti pembayaran dengan identitas peserta. Menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan wajib dan bermanfaat. Kulit Anda adalah pertahanan pertama dan perlu dilindungi agar tidak kering. Inovasi baru, Dettol Body Wash dengan formula pH Balance yang advance, melembabkan kulit dan melindungi dari kuman. Tetap lembab dan sehat. Dettol 100% yakin. Sebagai karyawan, kamu berhak mendapat jaminan kesehatan nasional. Pemanfaatan layanan JKN BPJS Kesehatan mudah, asal sesuai prosedur. Prosedur pertama, peserta dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Berikut manfaatnya. Jika membutuhkan layanan lebih lanjut, peserta akan dirujuk ke rumah sakit. Kecuali dalam kondisi gawat darurat bisa langsung ke rumah sakit. Wah, banyak yang manfaatnya. JKN BPJS Kesehatan wajib dan bermanfaat. Ayo daftar dan bayar iuran BPJS. Ada 3 cara yang memudahkan Anda jika Anda ingin mendaftar ke BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah langsung mendatangi kantor BPJS. Yang kedua, mendaftar melalui bank mitra-mitra BPJS, gitu ya Pak ya. Dan yang terakhir adalah dengan cara registrasi online. Yang kita sarankan. Itu yang sangat disarankan karena untuk menghindari calo dan juga antrian yang panjang. Nah, ketika nanti Anda telah berhasil mendaftar melalui websitenya, di situ sudah ada di layar televisi, Anda bisa langsung mencatat dan mengkliknya. Tentunya setelah acara ini, jangan lupa tetap selesaikan acara secara selesai dulu ya. Nanti Anda akan mendapatkan EID, begitu ya Pak ya. Nah, apa ini EID? Bagaimana bentuknya? Apa manfaatnya? Dan segala sesuatunya kita tanya langsung ke Pak Fahmi. Ini bagaimana mengenai EID? Meskipun tadi pada segmen sebelumnya sudah dijelaskan sedikit ya Pak mengenai EID, tapi mohon kesediaannya untuk menjelaskannya kembali. Silakan. EID ini sesungguhnya pengganti identitas yang selama ini kan bentuknya kartu dilaminating kalau kita ke kantor. Sama persis kalau kita check-in pesawat di airport, kita dapat print out yang elektronik tiketnya. Bukan elektronik. Oh, oke, yang ke airport langsung ya. Kalau kita lakukan EID, kita mengerjakan di rumah. Nah, sehingga keluar ini saya bawa nih. Nah, keluarnya ini dia. yang kayak gini. Jadi tinggal di print sendiri, disimpan di dalam komputernya. Ini kan tipis kesannya, kadang-kadang begini, nggak yakin mereka. Bener nggak nih gitu ya? Nggak, kok gini aja. Nah, ini kemudian seperti juga boarding pass pesawat yang sering kita print. Kadang-kadang pakai kertas bekas loh kita ngeprint ya, untuk menghemat, bukan menghemat biaya, menghemat kertas dan lingkungan alam lah. Nah, jadi ini yang dibawa bisa dikantongi, dilipat, tapi jangan lupa pada saat akan ke rumah sakit bawa identitas lain. Untuk mencocokkan. Mencocokkan KTP atau KK penting karena harus memastikan betul bahwa ini bukan di karang-karang, seperti itu. Ada barcode-nya juga padahal Pak ada ya? Ada barcode-nya untuk men-scanning ini, untuk melihat. Karena sistem kita memang di rumah sakit peserta terdaftar itu untuk memudahkan kita scanning melalui barcode. Jadi prosesnya ada bisa melalui scanning melalui barcode dan juga jangan lupa bawa identitas yang lain ya. Jadi kan ada syarat-syarat ketentuan umum ini dibaca. Misalnya membawa KTP, membawa atau KK, tanda pengenal dirinya. Lantas siapa saja yang akan mendapatkan EID ini? Apakah peserta dari badan usaha juga memperoleh EID, Pak? EID ini tadi sifatnya pengganti. Boleh kalau mau datang ke kantor ditukar dengan yang hard ya. Tapi kami cenderung tidak menyarankan, nanti di kantor ngantri lagi. Nanti mulai lagi ribut, BPJS tuh ngantrinya panjang loh, panas, karena ruangnya sesek gitu dan sebagainya. Padahal dengan selembar yang ini saja juga berfungsi ya. Sangat berfungsi, malahan kita kan sudah mengenal nih, kalau kita membandingkan saja ya airline penerbangan, kadang-kadang kita tunjukkan juga print PDF-nya yang ada di handset kita kan sudah oke. Di handphone, di tab itu pun berfungsi. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Apakah juga pekerja formal, pekerja penerima upah juga bisa, perusahaan juga bisa jawabnya. Tapi sifatnya nanti agak
berbeda sedikit, tetap perusahaan harus ke kantor dulu. Karena kan sejumlah orang, kalau karyanya 1000, dia isi dulu 1000 data, mengisi sendiri, self entry di kantor sudah lengkap, datang ke BPJS hanya bawa flash disk misalnya, di situ dilihat semua file sudah terisi lengkap, data kami migrasikan ke master file kami, kemudian dari situ kami berikan user ID dan password. Tentu pada saat data dibawa dan migrasikan ini virtual account ya, apa namanya, untuk pembayaran sudah ada, sudah membayar. Nah, kalau ini kita sistemnya begini, ini menarik, teknologi ini luar biasa ya. Kalau sudah mendaftar, kemudian dapat virtual account, kemudian membayar, itu antara bank dengan BPJS dan juga dengan Dukcapil itu ada link. Begitu otomatis keluar tadi notifikasi. Langsung terkoneksi. Terkoneksi, ada notifikasi sudah membayar, baru kemudian kami berikan user ID dan password kepada yang diutus oleh perusahaan. Begitu dia pulang, tinggal buka web service. Jadi alamat web tertentu, mereka buka, silakan sudah keluar masing-masing EID dari 1000 orang itu, tinggal di print satu-satu. Nah ini kan lebih nyaman daripada nunggu di kantor, nungguin 1000 di print kan tentu membutuhkan energi tersendiri. Jadi sebetulnya memang banyak sekali kemudahan yang kalau kita menyadari bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Jadi menghindari antrian yang sangat panjang itu dan calo gitu kan. Nah tapi ketika sampai sekarang ini antrian masih panjang Pak. Betul. Berarti itu kita harus senantiasa menginformasikannya gitu kan dan kepada audiens. Edukasi ya. Saya sering kali menyamar menjadi peserta lah ya. Mencoba ngobrol, bertanya. Sidak gitu ya Pak ya? Ya nggak sidak lah ya. Maksud saya pengen tahu juga situasi sharing di sana. Jadi kadang-kadang apa namanya, kepala kantor, karyawan tuh nggak tahu saya datang. Pagi-pagi ngobrol dengan peserta, saya tanya, Bu, Pak, kenapa nggak pakai online? Wah, kami nggak ngerti internet, Pak. Nah, kadang-kadang ini juga yang menjadi concern kita. Tapi kami tidak akan berhenti, tentu mencari jalan. Ke depan kami akan kembangkan berbasis SMS, pendaftaran. Kami sudah bicara dengan pihak telekomunikasi, provider Telkom. Kalau itu memungkinkan, memastikan datanya, kita akan buka sistem itu. Karena sekarang rasanya banyak juga saudara-saudara kita yang tidak ngerti internet, tapi kan dia punya handphone ya untuk jadi sistem harus kita kembangkan terus. Baik, jadi jika Anda memang sudah memiliki EID, tidak perlu repot-repot mengurus untuk ditukar dengan bentuk kartu secara fisik yang tebal itu, karena ini fungsinya saja sudah sama gitu kan. Dan ingat, yuk, mumpung kita sehat, langsung saja mendaftar, karena program JKN ini prinsip dasarnya adalah gotong royong. Sekali lagi, yang sehat membantu tidak sehat, yang mampu membantu tidak mampu, dan yang muda membantu yang lebih tua. Terima kasih Pak Fahmi Idris atas kehadirannya. Kita mendapatkan banyak informasi tambahan di sini, dan ayo daftar, bayar iuran BPJS sekarang juga. Mumpung sehat. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, karena berikut ini kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, masih berkaitan tentang kesehatan, dan kali ini spesial di kesehatan mata. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Coffee Break.